Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 430. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Tidak peduli apa yang dikatakan atau dilakukan Ariel, sikap tegas Melissa tidak goyah sedikit pun. Dia sangat yakin bahwa pilihan yang dia buat adalah yang benar, dan dia tidak akan menyesalinya. Ariel yang tidak berdaya hanya bisa membiarkan Melissa tinggal di rumah. Pada akhirnya, dia cukup kejam untuk mengusir Melissa dengan kekerasan. Oh, keduanya masih memiliki hubungan kerja sama. Malam itu, Ariel bangun untuk buang air kecil di malam hari dan mendengar isak tangis dari kamar Melissa. Sudah jam 3 pagi, tapi Ariel yang keras hati masih belum lembut hati. Baginya, hal-hal seperti perasaan, mereka yang setia dan tak tergoyahkan disebut perasaan. Dia tidak akan membiarkan Kauri terluka dalam hubungan ini karena rasa kasihannya pada Melissa. Keesokan harinya, Ariel bangun untuk lari pagi seperti biasa, dan bertemu Sally di pintu lift. Ariel tahu, Sally seharusnya mengubah waktunya untuk keluar sejak lama. Untuk bertemu hari ini, Sally pasti melakukannya dengan sengaja, dan sangat mungkin terkait dengan apa yang terjadi kemarin di perusahaan. Bagaimanapun, dia muncul di LKK Techno Science dan disambut oleh Imam secara pribadi. Benar saja, ketika pintu lift tertutup, Sally bertanya pada Ariel, "Apa hubunganmu dengan Imam? Apa kau bertanya padaku? Apa pendirianmu?" Tetangga, Ariel tersenyum ringan, tetapi sikapnya yang bertanya masih merupakan tampilan tingkat tinggi, yang membuat Ariel sangat terdiam. Visi Sally sangat tinggi, dan karena ini, jadi dia tidak pernah menempatkan Ariel di matanya dari awal hingga akhir, karena dia percaya bahwa Ariel adalah orang tak berguna. Tapi Ariel adalah variabel. Orang tak berguna tidak akan mengenal seseorang seperti Imam. Tapi meski begitu, Sally tetap tidak mau menurunkan sosoknya di depan Ariel. Ini adalah kesombongan wanita yang tidak masuk akal. Apalagi wanita cantik seperti Sally. "Aku hanya bertanya," kata Sally. Nada pertanyaannya tidak seperti ini. "Tetapi bahkan jika kamu bertanya kepada saya dengan suara rendah, saya tidak akan memberitahumu," kata Ariel. Wajah Sally menjadi dingin, dan dia bersenandung. Bagaimana dia bisa mempermalukan orang seperti itu? "Kamu benar-benar menarik. Apakah kamu memiliki kualifikasi untuk memintaku bersikap kasar padamu? Apakah kamu menganggap dirimu orang yang setingkat dengan Imam ketika kamu mengenal Imam?" Sally berkata dengan jijik, "Memang benar dia dan aku tidak berada pada level yang sama." Ariel tersenyum kecil. Bagaimana mungkin Imam memiliki keberanian untuk berada pada level yang sama dengannya? Yang satu adalah tuan muda dan yang lainnya adalah pelayan. Sally tidak bisa memahami arti sebenarnya dari kata-kata Ariel. Menurut pendapatnya, Ariel mengakui kesenjangan antara dia dan Imam. "Kamu agak sadar diri. Tapi aku penasaran. Bagaimana kamu meminta Imam untuk bertindak denganmu? Dan wanita di rumah itu juga diundang olehmu?" Sally tertawa, menatap Ariel dengan tatapan jijik. Dia melanjutkan, "Sayang sekali kamu tidak ingin menjadi aktor. Mungkin ini adalah harimu." Setelah mengatakan ini, lift baru saja mencapai lantai pertama, dan Mivel melangkah keluar dari lift terlebih dahulu. Sikap arogannya membuat Ariel benar-benar terdiam. Sambil menggelengkan kepalanya, Ariel berkata pada dirinya sendiri, dikatakan bahwa wanita yang percaya diri adalah yang paling cantik. Tetapi wanita yang cerdas itu benar-benar jelek. Dulu, Ariel hanya berlari di pagi hari di komunitas. Tetapi hari ini dia keluar dan pergi ke gerbang komunitas. Karena mendengar Melissa mengatakan bahwa ada toko susu kedelai di dekatnya dengan bisnis yang sangat panas. Melissa mengantri selama beberapa hari dan tidak dapat membelinya. Yang membuat Ariel sedikit penasaran. Bukankah itu susu kedelai? Apakah masih mungkin untuk bermain asmara? Baru pukul 6 sedikit lewat, ketika Ariel tiba di toko susu kedelai. Toko itu sudah penuh dengan orang dan antriannya panjang.
Ini membuat Ariel merasa bahwa orang-orang itu semua adalah aktor yang diundang oleh pemilik toko gorengan susu kedelai biasa. Begitu banyak pelanggan begitu awal, itu hanya tontonan. Di antara orang-orang dalam antrian, Ariel melihat bahwa sebagian besar orang yang datang untuk makan adalah pekerja kantoran. Dan dari obrolan mereka mendengar bahwa mereka bangun pagi-pagi hanya untuk makan gorengan susu kedelai di sini. Mampu membuat pekerja kantor bangun pagi-pagi. Berapa banyak penarik pelanggan yang harus dilakukan ini? Setelah mengantri selama hampir 10 menit, ketika akhirnya giliran Ariel, seorang pria besar dengan lengan berbunga-bunga tiba-tiba memotong antrian secara paksa dan mendorong pergi gadis kecil yang berdiri di depan Ariel. Dengan kuncir kuda yang tinggi, gadis kecil itu tampak seperti seorang mahasiswa yang baru saja lulus, dan dokumen-dokumen di tangannya berserakan di lantai. Pria berlengan bunga berkata kepada gadis kecil itu dengan ekspresi mengejek, "Kamu tidak bisa memegang benda ini dengan kuat, anak muda hari ini. Jenis kebugaran fisik apa?" Setelah berbicara, pria itu dengan sengaja menunjukkan lengannya yang berotot. Gadis kecil itu berjongkok di tanah dengan panik dan mengambil dokumen-dokumen itu. Pria besar dengan lengan bunga tidak merasa bersalah sama sekali, tetapi tersenyum dan tampak senang melihat pemandangan ini. "Apa yang kamu lihat? Aku baru saja memotong antrian. Apa yang bisa kamu lakukan denganku?" Pria itu berkata kepada orang-orang dengan nada mengancam ketika dia melihat seseorang menatapnya dengan tidak puas. Melompat dalam antrian adalah hal yang sangat tidak memenuhi syarat, tetapi pria besar dengan lengan bunga ini pada pandangan pertama bukanlah orang yang berkualitas. Meskipun orang-orang itu memiliki keluhan di hati mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Semua orang menundukkan kepala. Ariel berjongkok dan berkata sambil membantu gadis kecil itu mengambil dokumen. "Bagaimana? Apa kamu baik-baik saja?" Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya. Matanya dipenuhi air mata kesedihan. Akhirnya giliran dia. Dan dia tiba-tiba memotong antrean. Dan dia harus mengantri lagi. Dan sudah terlambat. Dia adalah pendatang baru di perusahaan dan harus datang ke perusahaan sangat awal setiap hari untuk menangani segala macam masalah sepele. Setelah mengambil artikel, Ariel berdiri dan menepuk bahu pria itu. "Apa?" Pria itu menoleh dengan ketidakpuasan. Dia memelototi Ariel. "Kembalilah ke antrian," kata Ariel ringan. Begitu kata-kata ini keluar, hampir semua orang menatap Ariel dengan mata terkejut. Pria besar dengan lengan bunga ini pada pandangan pertama bukanlah orang yang baik. Dia benar-benar berani membiarkan pria besar dengan lengan bunga pergi ke belakang untuk berbaris. Betapa beraninya pria ini. "Haha," pria berlengan bunga itu menyeringai. Dengan sengaja mengulurkan jari kelingkingnya dan menusuk telinganya. Dan berkata, "Bung, aku belum mendengarnya dengan benar. Kamu memintaku untuk berbaris di belakang." Ariel mengangguk dan berkata, "Sepertinya kamu mendengar dengan jelas. Karena kamu mendengar jelas, cepat keluar." Banyak orang tersentak karena kata-kata Ariel. Dia hanya meminta pria besar dengan lengan bunga untuk berbaris. Dia berani. Dan sekarang dia membiarkan pria besar dengan lengan bunga keluar. Yang ada di mata semua orang ini hanya gila. Gadis kecil itu sangat pemalu sehingga dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Dia berkata kepada Ariel, "Aku tidak akan memakannya. Beri dia tempat duduk. Jangan membuat masalah untuk dirimu sendiri." Kata-kata gadis kecil itu membuat pria besar itu tersenyum bangga. Dia bangkit dan berkata, "Apakah kamu mendengar itu? Dia memberiku posisi atas inisiatifnya sendiri. Tetapi kamu masih ikut campur." Ariel menatap lurus ke mata pria bertangan besar itu, dan berkata, "Saya jarang mencampuri urusan saya sendiri. Tetapi masalah bersandar pada yang kuat dan menindas yang lemah tidak akan pernah terjadi di depan mata saya." Pria besar dengan lengan bunga itu tersenyum muram dan berkata dengan dingin, "Nak, kamu tidak tahu bagaimana menulis kata mati, kan? Oke, saya akan mengajarimu hari ini. Aku beritahu kamu apa artinya menjadi kuat." Setelah berbicara, pria itu mengangkat tinjunya. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Ariel akan dipukuli, bahwa dia mencampuri urusan orang dan bahwa dia meminta masalah. Dan bahkan gadis kecil itu berpikir Ariel gila. Mengapa Ariel memprovokasi orang seperti itu?
Telapak tangan di sebelah kepalan tangan pria itu membuatnya tidak bisa maju lebih jauh. Pria itu terkejut, meskipun ototnya sangat besar. Dia tidak bisa menolak dengan santai. Pria muda di depannya tidak memiliki garis otot yang berlebihan. Dia hanya orang biasa. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu besar? Sekarang giliranku. Ariel tersenyum jahat, dan firasat buruk muncul di hati pria besar itu. Di tengah ekspresi bingung semua orang, Ariel menendang pria itu 5 meter jauhnya dengan satu tendangan. Dengan keras, dia jatuh ke tanah, dan ekspresi kerumunan berubah dari bingung menjadi bingung. Percayalah, dia benar-benar menjatuhkan pria berotot dengan lengan bunga itu dalam satu gerakan. Ini luar biasa. Gadis kecil itu juga melihat pemandangan ini dengan heran. Dalam hal bentuk tubuh, Ariel benar-benar tidak ada bandingannya dengan pria besar dengan lengan bunga. Tetapi ketika mereka benar-benar bertarung, pria besar dengan lengan bunga kalah. Bersambung.